Bacaan Alkitab diambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Beginilah firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema bacaan kita pada pagi hari ini adalah pilihan berbeda. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Demikian Injil Lukas memulai kisahnya dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Tentu saja suasana pada waktu itu pasti amat menyenangkan. Tak saja menyenangkan bagi Marta, tetapi juga menyenangkan bagi Yesus dan para murid yang beserta pada waktu itu. Ibu, Bapak, dan Saudara, bagi Yesus dan para murid yang datang pada waktu itu, rumah Marta itu merupakan tempat di mana mereka dapat sejenak untuk melepas penat. Ya, seperti kita, kalau dari perjalanan jauh, ketika kita sampai di tempat tujuan, kita boleh diterima dan beristirahat. Tentu saja kita juga senang, kita bisa beristirahat, melepaskan penat. Begitu pula dengan Tuhan Yesus dengan para murid pada waktu itu. Di situ mereka dapat beristirahat setelah berjalan beberapa waktu. Ada tempat di mana mereka dapat melemaskan otot dan membaringkan punggung. Di rumah itu pula lah tidak hanya mereka dapat istirahat, tetapi Yesus dan para murid juga mereka mendapatkan makanan dan minuman. Ini tanda bahwa kedatangan Yesus ke rumah Marta itu disambut dengan penuh sukacita. Bagi Marta, ini juga merupakan suatu peristiwa yang membanggakan, menyenangkan, membahagiakan. Bayangkan saja, Yesus berkunjung ke rumahnya. Yesus, guru dari Nazaret, yang tengah menjadi buah bibir pada waktu itu, kalau bahasa sekarang, Yesus itu lagi viral, menjadi tokoh yang sangat viral, singgah di rumahnya Marta. Nah, misalnya sekarang boleh diandaikan Pak Jokowi singgah di rumahnya Pak Gideon gitu, pripun, atau di rumahnya Pak Anggoro, atau di rumah kita lah, gitu. Bangga sekali, nggih. Nah, begitu juga dengan Marta. Waktu itu bahagia, bangga, sukacita pokoknya. Orang yang begitu viral pada waktu itu singgah di rumahnya.
Tak heran karena bangga dan bahagia tadi, jika Marta tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ya, kedatangan Yesus benar-benar disambut dengan luar biasa. Jadi karena tidak mau menyia-nyiakan, Marta ingin menjamu seluruh rombongan yang datang pada waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dia berpikir jangan sampai Tuhan Yesus datang dan murid-muridnya ini datang rumahnya mengecewakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suasananya serba positif dan ceria, tentu saja. Di satu pihak, Yesus dan rombongannya senang, ada orang yang mau menerima dengan baik, dan di pihak lain, ada orang yang merasa mendapatkan kehormatan. Kedatangan orang yang begitu hebat, yaitu Tuhan Yesus dan rombongan. Ini sudah kelop, jadi dua-duanya merasa sukacita. Ibu, Bapak, dan Saudara, di tengah suasana yang serba menyenangkan itulah konflik mulai mencuat. Konflik muncul saat Marta merasa tidak senang menyaksikan Maria yang hanya sibuk mendengarkan perkataan sang guru. Begitu asiknya hingga mengabaikan Maria ini mengabaikan Marta yang sibuk menyiapkan makanan dan minuman. Ibu, Bapak, dan Saudara, konflik muncul karena dua bersaudara itu mengambil bagian atau mengambil pilihan yang berbeda. Nah, sejatinya kedua pilihan itu adalah berdasarkan hal yang sama. Marta ingin menyenangkan sang guru sehingga ia menyediakan jamuan makan dan minum dengan sebaik mungkin, sedangkan Maria ingin menyenangkan hati sang guru dengan merasa sangat perlu mendengarkan perkataan sang guru. Kedua pilihan itu tak perlu dipertentangkan sebenarnya. Bagaimanapun juga kedua pilihan itu adalah sama-sama baiknya. Ibu, Bapak, dan Saudara, yang menjadi soal adalah ketika Marta merasa Maria tidak mendukungnya. Marta merasa Maria tidak mendukungnya. Ya, ini yang menjadi persoalan Marta. Dia mengeluh. Dia mengeluh. Tak hanya kepada Maria, tetapi juga kepada sang guru, yang sepertinya bahwa dia menganggap bahwa sang guru ini tidak peduli dengan apa yang dilakukannya. Dan karena itu akhirnya Yesus menegurnya. Ibu, Bapak, dan Saudara, begitu pula dengan kita ya di gereja GKJ Bambu Kuning, GKJ Bekasi. Banyak sekali wadah-wadah pelayanan yang ada di gereja kita. Ada di komisi peribadahan, ada di komisi kesenian, ada di komisi diakonia, dan sebagainya. Semua bisa kita ambil untuk terjun dalam pelayanan, untuk membahagiakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Semua bisa kita ambil. Semuanya sama. Monggo yang punya talenta untuk memasak, bisa juga. Seperti Marta memasak, oh ini ada kegiatan kerja bakti, bapak-bapak dan yang lainnya kerja bakti, kita masak. Misalnya. Oh ini mempersiapkan ibadah dengan baik. Komseni, kombada, kombang rasi, mungkin komitidiasi bersinergi untuk menyusun, menyelenggarakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Komisi diakonia, oh ada yang sakit, perkunjungan bersama dengan komisi doa. Ada yang meninggal, dilayani dengan sebaik-baiknya. Yang menjadi catatan jangan sampai ada komisi-komisi tertentu yang mempermasalahkan. Wah, kita sudah sibuk mempersiapkan ini kok yang lain tidak.
Wah, saya sudah mempersiapkan pelayanan kedukaan sampai segini-segini. Yang lainnya cuma enak-enak. Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita melayani sukacita, ya sukacita. Kita mendapatkan bagian kita masing-masing untuk melayani. Intinya adalah lakukan itu semua dengan sukacita. Jangan menggerutu seperti Marta. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, memang ini terkadang juga terjadi dalam kehidupan kita berjemaat di GKJ Bambu Kuning maupun di GKJ Bekasi, ataupun mungkin juga di masyarakat. Tanda kutip ya, bergereja tidak hanya kita datang ke sebuah gereja, hidup di tengah masyarakat, mewartakan sukacita, mewartakan Injil, kita juga bergereja. Jangan sampai kita mempermasalahkan adanya sebuah perbedaan. Karena semua pilihan yang diambil adalah sama baiknya. Seperti Marta memilih untuk memasak dan menyediakan minuman baik untuk guru. Dan Maria memilih untuk lebih dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Ini juga baik. Begitu juga dengan kita semua pilihan yang kita ambil dalam pelayanan kita adalah baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kisah-kisah selanjutnya, pada kesempatan lain, ketika Yesus datang kembali ke rumah Marta dan Maria, sebagaimana biasa, Marta lebih suka menyiapkan jamuan, dan Maria juga lebih suka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Agaknya memang itulah sikap dan pilihan hidup yang diambil oleh masing-masing. Namun, Yesus tidak lagi menegur Marta, karena Marta sudah tidak lagi mengeluh. Dan semuanya berjalan begitu baik-baik saja. Demikian juga dengan kita, ketika kita pernah mengeluh, kita pernah mempermasalahkan segala sesuatunya berkaitan dengan pelayanan kita, mari sekarang kita jangan mengeluh lagi, jangan mempermasalahkan lagi, agar kiranya Tuhan boleh dilayani dengan penuh sukacita, dan pelayanan kita menjadikan berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat hening untuk kita semua. Baik, Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Allah atas firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini sebagai pedoman di dalam kami akan berkarya menjalankan tugas-tugas kami pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pewartaan firman pada pagi hari ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang berbaring lemah karena sakit. Kiranya Tuhan melawat saudara-saudara kami satu persatu, baik mereka yang sakit dalam perawatan di rumah sakit, sakit dirawat di rumah, maupun saudara-saudara kami yang dalam pemulihan kesehatan karena sakit-sakit tertentu ataupun terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami semua. Kiranya Tuhan memulihkan kesehatan mereka, dan Tuhan membangkitkan sukacita mereka, menyongsong berkat pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang berduka,
karena ditinggalkan oleh orang tua terkasih, yaitu keluarga Bapak Ibu Teguh dan juga keluarga Bapak Ibu Aryo, yang beberapa waktu lalu Ibunda terkasih sudah Tuhan panggil untuk bersama-sama tinggal dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga Bapak Ibu Teguh dan juga Bapak Ibu Aryo dan serta keluarga besar yang lainnya. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami juga berdoa kepada pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah-tengah keluarga, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, maupun pergumulan untuk mendapatkan momongan. Kiranya Tuhan mendengarkan seru doa mereka, Tuhan mendengarkan seru doa kami semua yang mendukung mereka. Kiranya Tuhan boleh memberikan yang terbaik, mengabulkan doa-doa permohonan mereka, ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menjadi jawaban atas kerinduan mereka yang merindukan pekerjaan, yang sedang bergumul dalam rumah tangganya. Dan kiranya juga Tuhan tetap menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak muda yang saat ini juga merindukan pendamping hidup. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan pendamping hidup yang sepadan, yang seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajaklah, tolonglah anak-anak muda untuk bergiat secara positif, baik dalam pelayanan di gereja maupun di luar gereja, sehingga mereka pun juga dapat menemukan pasangan hidup yang baik dalam lingkungan yang baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini dalam pendidikan. Kiranya bahwa pada minggu-minggu ini sudah dimulai 100% untuk pendidikan tatap muka di beberapa sekolah, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan melindungi anak-anak kami. Tuhan memberkati anak-anak kami untuk semangat belajar. Dan Tuhan melindungi dari paparan COVID-19 yang saat ini masih berlangsung. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Komisi Adi Yuswo dalam rencananya untuk mengadakan kegiatan refreshing di Wisma Galunggung pada tanggal 31 hingga tanggal 1 April yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati rencana-rencananya, sehingga setiap tahap rencana dapat terlaksana dengan baik. Setiap apa yang direncanakan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan ini nanti Tuhan berkenan. Berkati kepada panitia kecil dan seluruh peserta untuk tetap menjaga kesehatan, dan juga kepada Bapak Pendeta Octavianus Heri Prasetyo Nugroho yang juga akan memandu dalam sesi-sesi acara nanti. Kiranya juga Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan memberikan hikmat. Bapa di surga, kiranya juga pihak pengelola Wisma Galunggung serta manajemen yang ada di sana, Tuhan juga memberkati agar diterapkan protokol kesehatan, agar mematuhi hal-hal penting berkaitan dengan protokol kesehatan ini, ya Tuhan. Dan kiranya kedatangan kami, kegiatan kami juga berguna bagi kami Komisi Adi Yuswo GKJ Bambu Kuning, dan juga berguna bagi pengelola Wisma Galunggung yang ada di Puncak Bogor. Seluruh sarana transportasi yang tidak dipakai nanti, kiranya juga Tuhan berkati, sehingga dapat menghantar kami semua sampai di tempat acara dengan selamat. Bapa di surga, kiranya kami juga berdoa untuk studi lanjut
Bapak Pendeta Kukuh Purwidianto SSI. Kiranya Tuhan memimpin dan memberkati studi lanjut yang ditempuh oleh Bapak Pendeta Kukuh Purwidianto SSI, ya Tuhan. Agar kiranya studi ini dapat dijalankannya dengan baik dan lancar, seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika jadwal perkuliahan sudah mulai padat dan harus onsite di Jogja, ya Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi Bapak Pendeta Kukuh, sehingga dalam studinya boleh dihindarkan dari paparan COVID-19, dan seluruh mahasiswa pasca sarjana yang ada boleh juga dilindungi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Octavianus Heri Prasetyo Nugroho sebagai pendeta pembantuan kami GKJ Bambu Kuning. Padatnya jadwal tugas pelayanan di GKJ Bekasi dan di GKJ Bambu Kuning. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, sehingga seluruh tugas pelayanan yang berat ini dapat diembannya dengan baik, dengan penuh sukacita, dan menjadikan Tuhan berkenan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gerejamu, GKJ Bambu Kuning, yang akan menyelenggarakan ibadah onsite mulai pada hari Minggu yang akan datang, berkaitan dengan ibadah-ibadah dalam rangkaian masa raya Paskah tahun 2022. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memampukan kami, majelis dan jemaat, untuk mempersiapkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Komisi-komisi yang terlibat di dalamnya, Tuhan mampukan untuk bersinergi, mempersiapkan ibadah onsite yang memberkati. Jemaat-Mu, ya Tuhan, yang sudah rindu akan ibadah onsite, ibadah bertemu dengan warga jemaat yang lainnya, kiranya Tuhan berkati, sehingga banyak jemaat yang benar-benar ingin menyediakan waktu untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk panitia Masa Raya Paskah GKJ Bambu Kuning, yang pada saat ini dikoordinatori oleh kelompok Wisma Asri. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang sudah dibentuk, yang sampai saat ini masih giat untuk menjalankan tugas-tugasnya, ya Tuhan, demi mensukseskan Masa Raya Paskah tahun 2022. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan panitia ini untuk memiliki komitmen yang baik dan menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh sukacita. Semuanya demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, agar tercipta bangsa yang aman, tertib, dan damai. Bangsa yang adil dan makmur serta sejahtera. Pemimpin kami, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, dan juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, kiranya juga Tuhan berkati dengan penuh hikmat untuk dapat menjalankan tugas-tugas kepresidenan dengan penuh bersandar kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk rencana-rencana ke depan dalam negara kami hendak merecovery perekonomian. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong agar perekonomian bangsa kami segera pulih, ekonomi berjalan dengan lancar, dan seluruh usaha-usaha penggiat ekonomi yang ada di dalam bangsa dan negara kami boleh kembali normal, dan kami semua dapat menikmatinya. Bapa di surga, ampunilah atas segala dosa-dosa kami. Ini semua, ya Tuhan, kami pinta hanya di dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.